Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online, dan kita bersama-sama bersuka cita karena kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan adik-adik juga kami berharap senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk bersama-sama kita mengawali sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Yesus di Hatiku. Yesus di hatiku, Yesus di hatiku, selalu dekat denganku. Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku, selalu mengasihiku. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu mengasihiku. Yesus dia cintaku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk bersama-sama kita mengawali dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu online. Dalam keterbatasan kami, kasih-Mu tetap melengkapi kami, cinta-Mu tetap hadir dalam hidup kami. Kami juga bersyukur orang tua yang selalu mendukung kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, untuk dengar-dengaran akan puji-pujian, untuk memuliakan nama-Mu. Inilah cara kami untuk melayani Engkau. Biarlah kami bersuka cita, bersyukur dalam sekolah minggu online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan menyimak, mendengarkan, dan belajar akan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Yuk kita ikuti bersama-sama yang berikut ini. Halo anak-anak, kita ketemu lagi hari ini di sekolah minggu online ya. Hari ini bersama dengan Bu Dewi. Untuk tema minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Nanti bisa kalian baca sendiri bersama dengan papa mama ya. Disiapkan dulu Alkitabnya, dan sebelum mendengarkan cerita dari Bu Dewi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Ya Bapa, tolong kami anak-anak-Mu satu persatu, berikan kami hati yang penuh sukacita, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini dengan penuh semangat, penuh kegembiraan. Kami hari ini mau belajar dari Tuhan Yesus,
yang taat kepada Bapa di surga. Tolong kami ya Bapa untuk dapat meneladani Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tema cerita pada hari ini adalah Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap. Emang Tuhan Yesus salah apa? Dan siapa yang menangkapnya ya? Mari kita simak cerita yang berikut ini. Kalau anak-anak sudah tahu ya, Tuhan Yesus ya, gambarnya sering anak-anak lihat. Baik di sekolah minggu, mungkin di rumah juga ada gambar Tuhan Yesus. Nah, kalau ditangkap, anak-anak ngerti nggak apa artinya ditangkap? Ditangkap yang seperti ini? Wah, itu kucing menangkap tikus. Ya, kalau kucing menangkap tikus, itu tikusnya dikejar-kejar sampai dapat, dan tikusnya yang akan ditangkap oleh si kucing ini akan berlari untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak ditangkap. Karena apa? Kalau tikus sudah tertangkap oleh kucing, itu nanti akan dimakan atau dijadikan mainan oleh si empus ini. Ya, lah kalau orang ditangkap seperti apa? Nah, ini gambarnya. Ditangkap, nanti yang nangkap bapak-bapak polisi. Ada suara nguing 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 gitu mengejar siapa orang yang ditangkap. Orang yang akan ditangkap itu biasanya adalah orang yang berbuat jahat, berbuat tidak baik atau melanggar hukum. Jadi dikejar oleh bapak polisi untuk ditangkap dan dihukum oleh negara. Ya, tak enak kalau ditangkap, tangannya diborgol, tidak bisa bebas, tidak bisa ngapa-ngapain, dan nanti harus menjalani hukuman di rumah tahanan kalau terbukti bersalah. Ya, jadi seperti itu. Ditangkap itu adalah dipegang, tapi kemudian tidak bisa dilepaskan, kehilangan kebebasannya. Mari kita simak cerita Tuhan Yesus berikut ini. Tuhan Yesus setelah melakukan makan malam yang terakhir, perjamuan makan bersama ke-12 muridnya, dan di mana satu muridnya itu meninggalkan tempat perjamuan sebelum perjamuannya selesai. Nah, perginya kemana? Itu nanti mengakibatkan Tuhan Yesus ditangkap. Siapa yang pergi meninggalkan perjamuan terakhir ini duluan sebelum perjamuannya bubar? Itu adalah Pak Yudas Iskariot. Setelah perjamuan makan malam terakhir ini, Tuhan Yesus seperti biasa malam-malam itu harus berdoa. Anak-anak juga berdoa kan kalau mau bubuk, ya, mau beristirahat itu juga berdoa. Ini Tuhan Yesus setelah mengakhiri pelayanannya itu setiap malam pasti pergi berdoa. Berdoanya di tempat yang sepi, dan kali ini Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus di sana bersama dengan ke-11 muridnya, karena tadi Pak Yudas pergi ke suatu tempat untuk mengkhianati Tuhan Yesus, ya. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu murid-muridnya semuanya tertidur. Tidak berapa lama kemudian datanglah rombongan imam besar bersama dengan para pengawal bait suci dan juga prajurit. Nah, Tuhan Yesus sudah selesai berdoa, melihat rombongan itu datang dan bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Ya, Tuhan Yesus juga membangunkan yang murid-muridnya yang baru tidur itu, dan mereka melihat rombongan tentara banyak, ya, prajurit, pengawal, imam besar. Mereka bersiaga, ada yang membawa menyiapkan pedang. Kemudian Tuhan Yesus bertanya,
siapa yang kamu cari? Rombongan itu menjawab, Yesus yang kami cari. Kemudian Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Lalu apa yang terjadi? Rombongan itu mundur dan terjatuh. Ya, pada rebah, terkejut. Itu keajaiban dari Tuhan Yesus ya. Kemudian apa maksudnya? Mereka datang, imam besar ini beserta rombongan sepasukan banyak orang ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ternyata mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Dan kemudian ada murid Tuhan Yesus yang maju. Ternyata ada satu murid Tuhan Yesus, yaitu Bapak Yudas, yang ikut dengan rombongan itu. Dan Bapak Yudas maju untuk mencium Tuhan Yesus, karena ciuman itu adalah tanda bahwa yang harus mereka tangkap itu yang akan dicium oleh Bapak Yudas. Bapak Yudas memberi tanda seperti itu kepada rombongan Bapak Imam Besar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Murid-muridnya ada yang tidak terima kalau Tuhan Yesus mau ditangkap. Apa salah guru kami ya mau ditangkap? Kemudian satu murid Tuhan Yesus itu menghunus pedangnya dan menebas telinga salah satu asisten dari imam besar yang bernama Bapak Malkus. Ya, bukan Malkis loh ya, apalagi Markus, tapi Malkus. Kalau Malkis itu kue yang bisa dimakan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus menegur Bapak Petrus yang tadi menghunus pedangnya. Sarungkanlah pedangmu, ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak mau Petrus menggunakan pedangnya? Karena Tuhan Yesus tidak menyukai kekerasan, tidak suka ada yang bertengkar, ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengambil potongan telinga itu dan menempelkan kembali pada tempatnya yang semula. Tidak harus dijahit ya, pakai benang dan jarum seperti Pak Dokter, tidak, tetapi ditempelkan dan langsung sembuh seperti sedia kala. Itu juga keajaiban dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, kenapa Tuhan Yesus kemudian menyerahkan diri, mau untuk ditangkap, tidak melakukan perlawanan? Itu adalah karena Tuhan Yesus taat, T-A-A-T, taat kepada perintah Bapa di surga. Yaitu karena Bapa begitu menyayangi kita manusia sebagai ciptaannya dan ingin menyelamatkan kita dari akibat dosa, maka Tuhan Yesus harus menderita di kayu salib. Nah, sebenarnya kenapa Tuhan Yesus diam saja? Yaitu karena taat tadi. Tuhan Yesus kalau mau melawan bisa. Lawang tadi telinga yang putus saja bisa disambung, ya. Kemudian baru dijawab, dia tidak melarikan diri Tuhan Yesusnya. Kemudian orang-orang yang mencari itu rebah, jatuh, ya, itu ajaib. Kemudian sebelumnya Tuhan Yesus juga banyak melakukan keajaiban, banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, kemudian mengusir setan dari orang yang kerasukan. Orang kusta juga disembuhkan. Sebenarnya bisa saja Tuhan Yesus punya kuasa untuk melawan imam besar dan rombongannya ini supaya tidak ditangkap dan tidak menderita. Tetapi Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasa itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi Bu Dewi, mengasihi anak-anak semua. Dan
Tuhan Yesus TAAT, taat kepada perintah Bapaknya di surga, supaya menderita di kayu salib dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, anak-anak juga mau kan ya taat seperti Tuhan Yesus? Kita harus belajar untuk taat seperti Tuhan Yesus. Taat kepada siapa saja? Yang pertama tentu taat kepada segala perintah Tuhan, ya. Kemudian yang harus ditaati yang kedua adalah orang tua kalian. Dan yang ketiga, guru kalian. Kalian juga harus taat kepada pemerintah sebagai warga negara, karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kiranya cukup sekian cerita dari Bu Dewi hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. Adik-adikku yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan rasa syukur kita lewat persembahan kita. Adik-adik dapat memberikan persembahan, dimasukkan di dalam sebuah amplop, kemudian diberi tulisan untuk sekolah minggu. Lalu adik-adik dapat menitipkan kepada papa, mama, orang tua, lalu nanti dapat dimasukkan di kotak persembahan di gereja, atau boleh dititipkan di sekretariat GKI Wonosobo pada hari dan jam kerja. Baik adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adikku yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa untuk mengiringi persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberikan berkat dan cinta-Mu. Engkau memelihara kami lewat orang tua kami dan orang-orang yang mengasihi kami. Dan pada saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh memberikan rasa syukur kami untuk membalas cinta-Mu yang begitu sangat besar. Dan lewat persembahan ini kami boleh memberikan rasa syukur kami kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkenan menerima persembahan dan syukur kami ini. Amin.
taat. Saya suka seperti Yesus, taat, 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 taat. Saya suka seperti Yesus, taat, taat. Hadirin yang terkasih, kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang mencintai kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih atas penyertaan dan cinta-Mu untuk kami. Kami boleh diberikan firman-Mu yang menjadi pegangan dalam hidup kami, anak-anak Tuhan. Tuhan, berkatilah kami supaya kami boleh terus melaksanakan kehidupan kami dengan rasa syukur kami kepadamu. Kami boleh belajar, kami boleh menghormati orang tua, kami boleh mencintai teman-teman kami, mengasihi sesama, karena Engkau telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kami. Dan ajar kami selalu untuk taat Tuhan, untuk belajar akan firman Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dan bahkan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa di dalam nama-Mu yang penuh kasih dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekolah minggu kita telah usai, namun kita tetap harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Dan ingat adik-adik, kita selalu menjaga kesehatan kita, selalu makan makanan bergizi, selalu berolahraga, dan jangan lupa cuci tangan sebelum melakukan sebuah aktivitas. Dan satu lagi, yaitu memakai masker ketika adik-adik bepergian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam sekolah minggu berikutnya. Dadah.